seret-seret masalah ini karena balik lagi kalian udah melihat pihak sana yang meminta tolong ke saya, yang ujung-ujungnya gara-gara dia memaksa saya untuk minta tolong, akhirnya terseret saya di masalah ini kayak gitu. Kalau jujur, saya menyesal sekali jadinya menolong seperti ini kayak gitu. Maka dari itu, kan lu udah dikasih nomor Mail, ya lu berhubungan sama Mail aja. Kenapa setelah dikasih Mail itu masih juga menghubungi saya? That's why akhirnya saya masih follow up Nikita Mirzani untuk memastikan mereka ini udah selesai atau belum sih kayak gitu. Yang saya tahu dari pihak sebelah, dari pihaknya Nikita, dia akan mendapatkan pekerjaan seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bang Sunan dan Bang Naka. Tapi dok, mungkin maaf di persidangan sebelumnya kan saksi Reza Gladys kan nama dokter selalu disebut-sebutnya. Ya, untuk sebelum ketemu sama Mailnya kan saya dulu. Benar. Itu gimana dok, tanggapan dokter sendiri sebagai istilahnya sumber utama nih? Ya, maksudnya ceritanya ada sayanya gitu. Yaitu dia, saya bilang tadi kenapa ada nama saya tersebut, karena kronologisnya tadi Dr. Reza Gladys mencari-cari saya terus kayak gitu, meminta tolong. Kenapa kok dia minta tolong dokter sih kayak gitu? Karena memang seperti di muka persidangan tadi saya bilang, saya dengan beliau itu sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditanya ada nggak dokter masalah sama Dr. Reza Gladys, ataupun misal sudah ketok palu nanti mau musuhan atau enggak kok. Maksudnya dalam artian saya tidak ada masalah sama beliau kayak gitu. Kalau ditanya sekarang kecewa, ya cukup kecewa gitu. Tapi kalau mau musuhan ataupun apa, saya anggap saya nggak mau punya musuh kayak gitu. Itu saja. Dokter padahal tadi dokter lebih kenal dulu Reza Gladys. Iya, tadi kan sudah saya bilang kan di tahun 2018. Benar. Bahkan sudah sempat liburan bareng juga waktu itu, pernah ke Jerman. Tapi publik melihatnya, maaf ya, dokter lebih condong ke NM itu. Iya, karena kan dengan Nikita Mirzani, apalagi sekarang kan udah semakin dekat, apalagi kalau permasalahan anak kayak gitu. Nikita Mirzani kan single parent, kadang dia nanyain tentang masalah anak gimana nih dok, kayak gitu. Apalagi sekarang kan sama-sama punya anak, saya juga kan jadi kadang saling sharing tentang anak kayak gitu. Dok, tadi sedikit tidak nyaman saat dicecar JPU sendiri, gimana dok? Tadi nggak ada masalah. Agak sedikit gelagapan juga kan? Selagi kita ngomongin dengan yang benar, apa yang sesuai faktanya, ya tinggal jawab saja. Ada tekanan nggak sih dok? Dokter merasa sendiri tadi ketika jadi saksi di depan? Enggak sih, kayak gitu. Hanya saja kan mungkin terjadi perseteruan ya antara dua kubu kayak gitu. Saya juga ya menikmati saja kayak gitu. Apa yang saya tanya, apa yang ditanya saya jawab seperti itu. Dengan permasalahan ini agak terganggu dengan usaha dokter? Ya cukup, saya ngerasa kayak ya diseret-seretnya saya nggak suka aja, karena ada framing-framing yang kadang dikatakan Bang Nahak sama Bang Sunan, saya selalu di framing sindikat. Kan sindikat tuh framingnya jelek banget ya. Apalagi kan kalian tahu lah, dengan maaf sekali bukan saya mau sombong, yang uang segitu kenapa sih gitu. Saya kan juga punya pekerjaan yang jelas ya, brand saya juga jelas kayak gitu. Jadi ngapain kayak, makanya tadi di muka persidangan saya pertegas, yang mulia Pak Jaksa, saya tidak menerima dana apapun dari permasalahan ini dan manfaat apapun dari masalah ini, seperti itu. Dok, terkait duit 350 juta itu seperti apa sih dok? Apakah memang ya, kalau yang 350 juta itu dengan sadar dirinya sendiri, kan ada chatnya Sela Sokia ya ke Ami Nikita Mirzani, bahwa dia dengan dia sendiri yang mau menggantikan uangnya Nikita Mirzani, dikarenakan itu uangnya Nikita Mirzani, karena dia mungkin ngerasa itu uang untuk anak-anaknya, maksudnya anaknya Nikita Mirzani, dia nggak mau Nikita Mirzani terbebani, karena itu waktu lagi ngebahas tentang masalahnya Kasel ya, waktu itu tentang umrohnya ya, kalian tahu ya yang berita viral itu. Menurut pengakuan Nikita Mirzani mengeluarkan uang itu untuk bayar lawyer untuk masalah itu, terus juga ada masalah demo, terus juga ada masalah untuk media lain-lain kayak itu, untuk mengangkat kalau seandainya ini terjadi dugaan penistaan agama kayak gitu. Nah, ketika saya bercerita itu, saya nggak ada sama sekali minta uang ke Kak Sel ataupun, dan itu pun juga diakuin juga di chat juga, dia mengganti sendiri kayak gitu. Inisiatif dari kan ada kan SS. kalau bukti chatnya kan terlampir. Kalau
Jadi apa yang kita sampaikan tuh ada Tapi kan, fakta. tapi aku belum ditanya bang ke JPU, nanti nggak berlaku buktinya. Kayak gitu. Lalu dok yang 5M itu sendiri Ya, gimana nih dok? iya. Ada 350, 5M itu sendiri. Oh yang masih yang Kak Sel, Mm-mm. itu Nikita Mirzani minta pembayaran brand ambassador dia karena sudah diumumkan untuk dia sebagai brand ambassador karena dia kecewa kayak gitu, dia belum dibayar brand ambassadornya kayak gitu. Tapi ya Kak Sel belum mampu untuk pembayaran itu dan juga tidak ada pentransferan untuk di 5M itu. Berarti memang tidak tidak di ada TF ya? Tidak ada pergeseran uang. Tidak di ada situ. pergeseran Nah, uang. Itu kalau ada pergeseran uang mungkin ada lagi dugaan pemerasan Ya, kan. ya. Berarti aman ya dok untuk uang 5M tidak dipindahkan. Tidak. 350 itu memang inisiatif Benar. dari SS sendiri untuk Niki. Ada lagi pertanyaan atau mau Sudah tambahan kalau dari? Bang Nat, mungkin Sebagai lawyer setelah tadi. sidang mungkin selesai ya, ada pengen bisa nggak sih untuk Dokter Oki melaporkan Dokter S karena kan namanya sudah disebut-sebut ini di dalam persidangan. Pertanyaan ini pertama-tama bahwa dari awal perkara Dokter Oki ketika menunjuk kami sebagai kuasa hukum, sepastinya kami sudah melakukan konsultasi, pemeriksaan berkas dan sebagainya. Memang Dokter Oki tidak ada dalam keterlibatan urusan pidana dengan perkara ini. Yang kedua, bahwa Dokter Oki hanya sebatas memfasilitasi teman antara yang namanya RG sama NM. Atas permintaan Atas Reza permintaan Gledis. RG. Ya. Nah, pertanyaan saya, yang aktif tadi disampaikan berkali-kali, berulang kali dan berkali-kali. Itu yang menghubungi itu adalah RG sendiri kepada Dokter Oki untuk supaya bertemu sama NM. Nah, Dokter Oki sendiri sudah memberikan nomornya mail supaya berkomunikasi. Jadi yang di sini saya mau sampaikan bahwa Dokter Oki hadir di sini sebagai saksi. Kategori saksi adalah menyampaikan apa yang dia tahu, yang dia lihat, dan dia dengar, bahkan yang melalui chat WA. Dan itu sudah disampaikan kepada sidang NM tadi. Faktanya bahwa dalam hal transaksional antara RG sama NM tidak pernah melibatkan Dokter Oki. Apalagi Dokter Oki menerima uang sepeser pun. Tadi beliau sudah menyatakan berkali-kali. Tidak ada menerima uang sepeser pun dari yang namanya NM atau RG. Sehingga jangan bawa-bawa, jangan seret-seret namanya Dokter Oki dalam urusan pidana. Faktanya. Kenapa per hari ini laporan terhadap Dokter Oki perkaranya tidak pernah bisa ada tingkatan status. Kenapa? Karena memang Dokter Oki tidak pernah terlibat di dalam urusan perkara yang melibatkan RG sama NM. Hanya memfasilitasi. Loh, kalau sebagai teman memfasilitasi orang, apa itu dianggap pidana? Terkecuali itu ada si Pak Anus itu yang selalu bilang Dokter Oki ini harus tersangkakan. Dokter Oki ini adalah sindikat. Saya hati-hati loh ngomong sindikat itu. Kenapa? Karena Dokter Oki tidak ada putusan pengadilan menyatakan dia adalah pelaku kejahatan. Sindikat ini kriminal besar, ya. Dan ini kami akan ambil langkah hukum. Karena apa? Kata sindikat itu harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kami cuma sampaikan kepada si sana supaya jangan terus menyeret-nyeret namanya Dokter Oki dalam kasus ini. Tadi sangat jelas, terang benderang bahwa Dokter Oki menjelaskan terkait dengan pertanyaan jaksa yang tadi dan juga pertanyaan daripada pihak NM sendiri, bahkan dari majelis hakim dijawab dengan tenang, dengan cool. Kenapa? Karena memang dia tidak bersalah. Kalau orang bersalah, tadi dikejar terus pasti grogi kan? Faktanya kan enggak. Dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu persis masalahnya. Yang melatar belakangi pertanyaan saya, yang membutuhkan itu siapa? Yang kejar-kejar itu siapa? Lalu yang kedua, menyerahkan uang transaksional 4M kepada RG kepada NM, kepentingannya apa? Ya. Kalau tidak ada kepentingan, itu hadiah dong. Kalau hadiah atau hibah itu tidak ada pidananya. Maka saya sampaikan bahwa unsur atau pasal disangka kepada Nikita Mirzani, nanti lihat saja dari keterangan-keterangan yang ada, dari alat bukti, dari ahli yang akan dihadirkan, ini bisa terbantahkan semuanya. Kenapa? NM itu ada pekerjaan yang ditawarkan oleh RG. Begitu kan, Dokter? Sehingga memang ada komunikasi itu bahwa itu pekerjaan, bukan kejahatan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nanti mungkin Bang Suno mau sampaikan lagi, silakan. Tambahan bang? Yang pasti hari ini klien saya sudah menyampaikan ya apa yang dialami, bagaimana awalnya. Tentunya tadi saya sampaikan, Dokter Oki tolong sampaikan segala sesuatunya di muka persidangan, tidak lebih tidak kurang yang ada buktinya. Itu benar. Nah, itu aja.
Benar, karena kalau seandainya cuma asumsi-asumsi ketika ditanya mana buktinya nggak ada, nggak boleh. Makanya tadi ketika majelis bertanya, dokter pernah ada bilang ini duit tutup mulut, misalnya contoh MS Glow 4, saya bilang tidak ada. Dengan tegas saya bilang tidak ada. Mana buktinya? Tidak ada, bisa dibuktikan. Benar kan? Jadi saya nggak mau kalau seandainya bisa berasumsi, kalau saya pikir kayak itu, oh hukum bisa hanya asumsi-asumsi tanpa bukti, hebat juga ya kayak gitu.